Selamat siang Sobat VIP semua dan selamat datang di podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Bersama saya Vina yang akan menemani kalian sampai beberapa menit ke depan. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang bersama Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Putu Aditya Antara, SPD MPD. Ya, baik. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan bincang-bincang mengenai mahasiswa, pacaran, dan prestasi. Baik Bapak, bagaimana kabar hari ini? Baik, Vina. Semoga sesuai dengan warna bajunya ya Bapak ya untuk hari ini. Merah, cerah, dan mempesona. Mempesona hingga Bapak. Baik, apa kesibukannya akhir-akhir ini Bapak? Ya, seperti biasa, karena di bidang kemahasiswaan dan alumni, program-program di kemahasiswaan banyak. Jadi target-target kami harus kami capai. Seperti misalkan bagaimana caranya agar mahasiswa itu bisa berprestasi selain di bidang akademik atau biar IPK-nya besar, tapi juga non-akademik gitu. Non-akademik itu dia bisa memenangkan banyak lomba, lalu dia bisa memenangkan lomba nasional, internasional, dan juga dia bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa yang bisa hidup dalam sebuah organisasi. Ini penting sekali karena kalau mahasiswa itu sudah terbiasa hidup dalam organisasi, struktur berpikirnya akan berbeda dengan orang-orang yang notabene belum pernah kuliah gitu. Yeah. Karena di kampus inilah ada hal-hal yang mereka tidak akan dapatkan kalau nggak ke kampus gitu. Iya, betul Bapak. Ya. Sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan, bisa nggak Bapak menceritakan apa saja yang menjadi tugas-tugas Bapak? Ya, tugas di kemahasiswaan di bidang 3 itu membidangi kemahasiswaan dan alumni. Program-program kami sudah terukur secara nasional, yaitu dalam sistem pemeringkatan mahasiswa atau disingkat SIMKAT MAWA. Target kita adalah bisa memenuhi poin-poin atau indikator-indikator yang ada di program atau pada sistem pemeringkatan itu gitu. Jadi kami harus berpacu dengan waktu dan program-program agar bisa mencapai target-target yang sudah ada pada sistem pemeringkatan ini. Memang luar biasa ini pemerintah membuat kita sama-sama berkompetisi semuanya, sehingga mahasiswa itu ke kampus itu tidak hanya belajar yang akademik aja, buka buku, lalu buat tugas kuliah, tapi juga mengembangkan diri, mengikuti lomba, menjuarai sebuah lomba, ikut berorganisasi, dan hal-hal yang terkait dengan komunikasi sosial, itu penting dalam program kemahasiswaan. Yang alumni program kami adalah bagaimana caranya kampus ini, Fakultas Ilmu Pendidikan ini bisa menjembatani antara program-program kampus dengan kehidupan alumni atau kegiatan alumni setelah mereka tamat. Yeah. Karena meskipun mereka tamat, kita harus tetap pantau agar alumni ini bisa segera bekerja dan juga tentunya ketika dia bekerja bisa berkontribusi ke kampus kita gitu. Jadi itulah secara sederhana. Berarti kita tidak akan pernah lepas dari silaturahmi antara alumni ya Bapak ya? Iya dong. Anak-anak yang tamat ini, yang sudah alumni ini kan mereka adalah orang-orang atau masyarakat yang perlu wadah untuk berkeluarga. Ya keluarga mereka ini, Undiksa ini, Fakultas Ilmu Pendidikan ini adalah keluarga mereka. Nggak ada kan keluarga yang akhirnya terpisah jauh itu, jadi banyak hal visi misi keluarga itu tidak akan bisa dicapai. Okay. Baik Bapak, dari penjelasan Bapak tadi mengenai tugas dari Wakil Dekan 3, bisa Bapak memberikan sedikit gambaran mengenai program kerja yang Bapak rancang dalam melaksanakan tugas sebagai Wakil Dekan 3, Bapak? Kami sudah membentuk gugus-gugus. Untuk program, kami sudah buat gugus-gugus dan tim-tim di bidang 3. Pertama, kami punya gugus SIMKAT MAWA, namanya seperti yang saya katakan tadi. Untuk mencapai indikator-indikator dalam SIMKAT MAWA itu, kami sudah punya gugus, namanya gugus SIMKAT MAWA. Lalu untuk pembinaan kegiatan kemahasiswaan non-lomba, berorganisasi, komunikasi sosial, kegiatan pertunjukan dan lain sebagainya itu kami sudah punya
tim kemahasiswaan, di mana di sini ada dosen-dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa-mahasiswa untuk bisa berkiprah gitu. Tidak hanya di bidang akademik saja, tidak hanya IPK besar, tapi dia juga harus mengembangkan diri di luar akademik. Gitu. Dan itu mutlak, karena mahasiswa kalau tidak memiliki keseimbangan antara akademik dan non-akademik, timpang dong. Jadi kalau di kepala itu, kalau terlalu berat di kanan kan sengel jadinya ya kan. Jadi jadi kepalanya terus ke kanan Sehingga aja kan. tidak ada arahnya Wah, jadinya, ini nggak Bapak. ada arah gitu kan. Jadi harus diseimbangkan. Otak Iya, kanan, Bapak. otak kiri harus seimbang. Iya, betul, Bapak. Jadi semua, tidak hanya otaknya ke bawah juga harus seimbang gitu kan. Harus seimbang ya Bapak. Berarti posisi juga harus Iya, seimbang. posturnya harus seimbang. Dan berbentuk, Bapak, ya. Berbentuk. Jadi agar kelihatan eye catching orang itu kan harus seimbang. Masa Betul, Bapak. kalau olahraga yang fitness, masa yang kanan aja di olahraga kan? Kalau yang kiri nggak di olahraga kan? Dan gini nggak- jadinya kan dia nggak Pak ya, bagus. Jadi sengkok jadinya Bapak ya. ini nggak keren. Jadi harus seimbang. Betul, Jadi Bapak. mahasiswa itu juga harus seimbang. Kami ke situlah arahnya agar mahasiswa itu ketika mereka tamat udah seimbang banget gitu. Iya, betul. Dia siap untuk di masyarakat, siap menjadi orang-orang kebanggaan di masyarakat, siap menjadi orang-orang yang menjadi leader di masyarakat, sehingga nanti di kemudian hari alumni-alumni kami bisa mengharumkan nama Undiksa. Yang menjadi anggota DPR itu tamat Undiksa loh. Iya. Nah, gitu. Itulah cita-cita kami. Oke, ya. Saya Ya. juga sebagai alumni Undiksa jadi. Oh iya, saya tahu Vina, keren Iya, ini Bapak. atlet ya, betul. Nah, untuk selanjutnya nih Bapak sebagai Wakil Dekan 3 yang menangani bidang kemahasiswaannya, tentunya Bapak dekat ya dengan mahasiswa ya Bapak. Pasti. Harus itu. Harus. Ya. Saya jujur saja gitu, meskipun saya dosen, meskipun sekarang sudah jadi Wakil Dekan 3, tetap aja masih merasa menjadi mahasiswa gitu, masih unyu-unyu banget gitulah gitu. Tapi memang benar Pak, Bapak Saya masih unyu-unyu. tapi ngedagin gitu ya. Tapi Unyu-unyu, meskipun ngedagin. unyu-unyu tapi ngedagin gitu. Jadi entah gimana, karena mungkin ketika saya masih mahasiswa, saya suka dengan kegiatan aktivitas kemahasiswaan, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi saya adalah mantan ketua himpunan mahasiswa jurusan dulu, juga pernah menjadi ketua BEM yang sekarang kalau dulu ketua senat mahasiswa namanya. Iya. Juga menjadi sekretaris di MPM, juga menjadi wakil ketua KMHD. Banyak kiprah saya di kemahasiswaan, sehingga meskipun saya sudah jadi dosen, naluri mahasiswa itu masih membara gitu loh. Jadi masih melonjak-lonjak dia gitu. Jadi kalau ketemu dengan mahasiswa, kumpul-kumpul dengan mahasiswa, tiba-tiba hilang rasanya jadi dosen gitu. Jadi menikmati banget lah di kemahasiswaan. Dan Bapak Dekan, Bapak Rektor gitu menugaskan saya untuk di bidang kemahasiswaan. Kalau saya istilahkan, itu gue banget gitu loh gitu. Itu gue banget ya Gue Pak. banget gitu kemahasiswaan. Berarti Bapak di antara mahasiswa Bapak juga kayaknya seumuran. Merasa seumuran meskipun mungkin mungkin mahasiswa merasa Bapak ini udah tua gitu. Tapi bagian-bagian yang lain tetap masih muda gitu. Oke Bapak, yang begitu mantap Bapak. Nah, Bapak kan sesuai dengan penjelasan Bapak tadi, setidaknya Bapak dekatlah dengan mahasiswa. Jadi selama ini ada nggak mahasiswa yang curhat datang ke Bapak? Nah ini pertanyaan seru nih. Kalau curhat ini, karena memang saya terbuka gitu, komunikasi itu tidak terbatas. Kalau mahasiswa biasa kok menyebut saya itu siap bosku gitu, bagi saya nggak masalah gitu. Jadi kalau ngomong gitu, saya memancing duluan pada mahasiswa yang baru-baru kenal saya. Gimana pacarmu? Kalau jadi pengurus BEM ini nggak dari mulai ada bertingkah nggak dia gitu. Karena saya yang memulai gitu, jadi mahasiswa sering lah cerita ininya dia, pengalamannya dia atau kondisinya dia. Ya Pak, ini ada pernah yang menceritakan gara-gara jadi pengurus BEM ini semenjak pelantikan Pak, saya diputusin Pak gitu, karena dibilang lah saya sibuk. Berarti tambah lagi gitu. Boleh nama pacar Pak? Iya dong gitu. Harusnya di mahasiswa inilah mencari pengalaman punya pacar gitu. Karena
kalau sudah tamat mahasiswa nggak ketemu dong. Kita sudah sibuk dengan dunia kerja gitu kan. Iya, betul, Bapak. Jadi kita harus berprestasi di kerja. Nah, mumpung masih mahasiswa, masih boleh melakukan kesalahan, begitu konsepnya. Jadi kesalahan itu artinya gini, bukan sengaja melakukan kesalahan, tapi ketika menjadi mahasiswa adalah kesempatan untuk belajar. Iya. Salah satu yang dipelajari adalah mengenal lawan jenis, gitu. Kalau sama jenis nanti gimana? Itu berbahaya tuh. Tolong jangan itu di keep dulu. Bagi yang memang mencari sesama jenis itu tolong ini betul. bukan ranah kita. Iya, betul Bapak. Tapi harus dihindari dan dijauhi itu Bapak. Menurut Santrok itu, tokoh psikologi perkembangan mengatakan bahwa memang ketika usia remaja atau mau masuk ke dewasa ini, pacaran itu merupakan tugas-tugas perkembangan, harus itu untuk mengenal lawan jenis. Karena dengan kita mencoba pacaran, mencoba mengenal lawan jenis, kita akan berusaha memahami orang lain. Nah, dengan memahami orang lain, kita juga berusaha memahami diri, gitu kan. Kan karena saya sebagai laki-laki, pengalaman saya dong yang saya ceritakan gitu. Kalau pacar saya ngambek dulu, saya harus padahal, ngambek. Saya juga ikut emosi sebenarnya kan, tapi karena soalnya pacarku cantik nih gitu misalkan, biar dia nggak ngambek, biar dia nggak ninggalin aku ngalah deh. Nah itu kan di situ ada pembelajaran bahwa kita harus mengalah gitu. Perempuan juga begitu. Kalau dia suka dengan laki-laki, pasti pacarnya kan karena suka sama si Kang. Nggak mungkin ada satu suka nggak suka, itu nggak mungkin gitu. Nah jadi kalau yang perempuan juga pasti belajar itu, belajar menahan ego gitu. Jadi kalau ada berita yang seperti saya katakan, kalau ada misalkan putus, cari pacar lagi dong gitu. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Iya. Gitu. Tidak sedikit bidadari yang beredar, tidak sedikit Arjuna yang beredar di dunia ini gitu. Masih banyak Arjuna, masih banyak bidadari. Jadi pacaran lebih dari satu itu bagus sebenarnya. Wajar ya Pak atau bagus? Wajar. Bagus, bukan hanya wajar, kalau bagus karena kita berusaha mengenali orang lain dan kita berusaha mengenali diri kita. Ya. Jadi coba tanya pada orang-orang yang belum pernah pacaran lalu tiba-tiba menikah. Itu susahnya luar biasa berkomunikasi dengan lawan jenis itu. Karena kita sudah ditakdirkan berbeda. Tapi dengan berbeda inilah jadi enak gitu kan. Jadi enak dalam artian apa Pak? Ya enak. Pokoknya semuanya lah. Di semua bidang, karena perbedaan inilah yang membuat kita enak. Coba kalau sama itu nggak bakalan enak. Tidak ada setrumnya gitu. Coba kalau kita berbeda, inilah positif negatif itu kenapa baterai itu bisa menyalakan lampu, karena ada positif negatif. Nah, jadi perbedaan inilah yang akan membuat setrum itu ada. Tarik menarik Pak ya. Jadi intinya buatlah strum gitu. Kalau ada yang berudah, strum dia gitu. Iya Bapak. Ya, itu pengalaman mahasiswa banyak yang cerita, bahkan gimana Pak tipsnya kalau mencari pacar Pak? Ini laki-laki nih, karena saya laki-laki jadi pengalaman saya dong gitu. Ya saya ceritakan bahwa mencari pacar itu nggak susah loh sebenarnya, dan itu harus menjadi agenda itu. Selain kuliah, agendanya nyari pacar satunya. Berarti pacarnya diagendakan ya? Iya, diagendakan. Karena kalau enggak diagendakan nyari pacar itu, kita kehilangan momen. Kalau sudah tamat, tiba-tiba lalu dijodohkan oleh orang tua, menikah, luar biasa susahnya menyesuaikan diri dengan lawan jenis. Itu luar biasa. Itu sudah jelas karena saya mempelajari psikologi. Dalam psikologi perkembangan itu, mengenal lawan jenis itu adalah tugas-tugas perkembangan. Artinya mutlak harus terjadi. Kalau ada yang mengatakan bahwa jangan pacaran deh, kamu kan sedang kuliah, itu salah besar itu. Kalau saya menyarankan, kalau ketemu dengan mahasiswa, pacaran dong, mumpung kamu jadi mahasiswa gitu. Harus itu. Iya ya Bapak, seru sekali nih penjelasannya Bapak nih. Kalau masalah pacaran seru saya. Dengan mahasiswa antara Bapak ya Pak ya. Bahkan ini loh, mahasiswa ada yang menyampaikan tentang, kalau tidak hanya pacaran, mereka juga menyampaikan ada yang tidak hanya pacaran yang biasa saja gitu, tapi ini karena tekanan akhirnya pacaran dan lain sebagainya gitu. Ada pihak yang berusaha memaksa dia untuk pacaran. Itu kan sudah nggak normal lagi gitu kan. Nah disitulah saya selaku selaku di bidang kemahasiswaan, disitulah kita
berusaha agar mahasiswa ini terbuka gitu ya. Maksud saya penuh dengan tekanan, ini sudah tahu bahwa pacarnya melakukan kekerasan gitu. Kalau salah sedikit, salah ngomong sedikit, dipukul gitu. Tapi tetap, kenapa masih dipertahankan? Iya Pak, kok rasanya sayang sama lah. Udah dipukul kok masih sayang, cari dong yang lain. Itu bahkan perempuan yang mengatakan itu gitu. Nah jadi pacaran ini harusnya dibuat bagus, dibuat momen yang baik, bahkan diagendakan. Jadi kalau saya katakan pacaran ini mesti diagendakan oleh mahasiswa. Yang seharusnya terjadi kan pacaran ini membuat prestasi mahasiswa lebih bagus. Prestasi akademik terutama karena dia kuliah, tugas-tugas kuliahnya akan harusnya lebih bagus, nilai-nilai kuliahnya harus lebih bagus. Karena dengan pacar umpamanya nyari pacaran punya pacar di kampus yang sama kan itu harusnya menjadi motivasi. Oh, biar pacarku bangga nih, IPK-ku harus gede kan gitu. Itu juga motivasi yang baik. Jadi pacaran itu hal yang mesti diagendakan. Iya, Bapak, mesti diagendakan. Mesti diagendakan. Pacaran itu mesti diagendakan. Mesti diagendakan. Ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa saya terbuka. Maksudnya itu terbuka sampai Bapak membuka mahasiswa itu bagaimana, Bapak? Ya artinya membuka pikiran mereka gitu, membuka pikiran. Bukan membuka yang lain. Kalau membuka yang lain kan bukan di situ tempatnya gitu. Kan ada tempat yang lain gitu. Membuka pikiran mahasiswa, membuka membuka ruang-ruang yang menjadikan mereka tersekan. Artinya kalau kan nggak enak nih ngomong dengan Pak Adit karena dosen gitu, kita biasanya curhat dengan mahasiswa. Nah di sini saya posisinya jadi teman mereka gitu. Jadi kalau ngomong dengan mereka saya tidak memposisikan jadi pejabat, tidak menjadi dosen gitu. Saya biasanya memposisikan menjadi teman. Dan kalau ngomong itu saya berusaha gaya mahasiswa gitu. Jadi apa yang topik mereka saya ini gitu. Bahkan ini karena ketika saya masih lajang moto saya muda banget gitu. Muda, beda, dan berbahaya gitu. Jadi kayak lagunya SID itu kan muda, beda, dan berbahaya gitu. Jadi kita harus memacu diri menjadi anak muda yang benar muda. Berbeda itu kita berani berbeda tapi berprestasi. Berbahaya itu ketika saya hadir, saya berprestasi, orang lain akan mikir-mikir, wih, saya tersingkir nih karena orang ini berprestasi gitu. Jadi seimbang ini gitu. Nah, itu yang sering saya tanamkan, jadilah anak yang muda, berbeda, dan berani berbahaya gitu. Berani berprestasi sehingga orang lain, wih, orang berprestasi nih, orang hebat nih, orang yang punya segudang prestasi. Oh, saya tidak seimbang di dia kalau umpamanya ada kompetisi apa gitu kan. Nah, gitulah kira-kira Bu Vina. Dari penjelasan Bapak tadi, kayaknya kalau saya lihat Bapak tuh, kayak Bapak waktu jadi mahasiswa kayak banyak gini ya Pak ya, banyak mantan ya Pak ya. Kalau saya dulu masih ketika masih mahasiswa pacar sih nggak banyak, tapi TTM yang banyak. Iya. TTM ya Pak. Iya. Tapi terkadang TTM lebih keras daripada pacar Pak. Iya, itu intermezzo lah. Jadi pacaran yang saya maksud di situ adalah pacaran yang sehat. Jangan sampai pacaran yang nggak sehat gitu kan. Yang saling motivasi. Iya, saling memotivasi, membuat sesama antar pacar ini membuat kita lebih berprestasi lah gitu. Kalau ada punya pacar sampai kuliahnya terhambat, lalu malas kuliah, mentang-mentang dunia ini milik berdua, yang lainnya ngontrak gitu kan. Itu udah pacaran yang nggak bagus. Apalagi karena pernah saya menghadapi mahasiswa-mahasiswa dengan berbagai masalah. Salah satu masalahnya karena MBA gitu. Itu kan pacaran tidak sehat itu. Married by accident itu. Nah, ini berbahaya sekali gitu. Nah, saya berusaha dekat dengan mahasiswa agar saya bisa membekali pikiran ini sehingga mereka tidak salah langkah, tidak salah mengambil keputusan gitu. Ini kan ketika mereka bermasalah, apalagi MBA yang saya katakan tadi itu kan mengecewakan banyak orang. Orang tua yang sudah
memposisikan diri sebagai orang yang berbanting tulang untuk dia bisa kuliah, itu kecewa akhirnya karena tidak bisa menyelesaikan kuliah dengan bagus gitu. Atau kalau dia sudah dapat beasiswa, negara kan membiayai dia, lalu kuliahnya tidak tuntas gara-gara pacaran, itu kan mengecewakan pemerintah itu. Kalau di istilah Bali itu guru wisesa itu harusnya sangat kita hormati. Pemerintah itu harus juga kita hormati. Kalau mereka kecewa, kan tuntutan kita di sisi hukum itu ada kita bisa dituntut di sisi hukum gitu karena kita sudah mengecewakan, sudah melanggar program atau kesepakatan dengan pemerintah gitu. Itu yang selalu saya tanamkan ke mahasiswa. Boleh pacaran asalkan pacaran yang sehat, pacaran yang memotivasi, pacaran yang membuat mahasiswa itu berprestasi gitu. Jangan terjadi regresi atau kemunduran. Iya, Bapak. Oke, untuk untuk kegiatan untuk soal selanjutnya Bapak, pertanyaan selanjutnya terkait soal pacaran nih. Apa ada pernah kejadian mahasiswa yang hubungan pacarannya mempengaruhi kegiatan perkuliahan atau Bapak atau sampai membuat prestasi mahasiswa itu menurun? Ya, itu banyak saya temui itu. Itu banyak saya temui. Bahkan yang ada itu bahkan sampai berhenti kuliah gara-gara kejadian yang saya katakan tadi, karena pacaran lalu salah langkah MBA kan akhirnya berhenti kuliah gitu. Nah, itu kan mengecewakan banyak. Nah, itu yang harus tidak terjadi, harus dibekali mahasiswa itu dengan cara berpikir ini. Pacaran itu perlu, bahkan harus dilakukan, bahkan diagendakan seperti yang saya katakan tadi. Tetapi itu pacaran yang sehat dan pacaran yang memotivasi untuk berprestasi gitu. Makanya saya suka topik hari ini yaitu mahasiswa antara pacaran dan prestasi. Ya. Baik, sangat menarik sekali pembahasan kita tadi mengenai mahasiswa Bapak. Nah, terakhir apa yang menjadi harapan Bapak ke depan untuk Fakultas Ilmu Pendidikan khususnya teruntuk mahasiswanya Bapak? Ya, harapan saya mahasiswa ini mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, baik itu di tingkat nasional maupun internasional, mahasiswa-mahasiswa yang dewasa, mahasiswa-mahasiswa yang bersiap diri untuk menjadi leader dan kebanggaan-kebanggaan di masyarakat. Sehingga setelah mereka tamat, kami telah membekali mereka dengan segudang ilmu, segudang pengetahuan, segudang pengalaman di kampus, sehingga mereka siap hidup di masyarakat, siap bekerja, dan siap membuat diri mereka bangga, keluarga mereka bangga, masyarakat yang ada di sekelilingnya bangga, dan bisa mengharumkan nama Undiksa Fakultas Ilmu Pendidikan ini. Oke, jadi sebelum kita akhiri podcast hari ini, di sini ada kuis nih Bapak. Oke. Ya, kuisnya seru kok untuk Bapak ini. Sip. Jadi di sini Bapak jawab cepat, pilih salah satu. Bapak tidak boleh memilih duanya, Bapak harus memilih salah satu. Ya. Siap Pak? Siap. Dosen atau wirausaha? Dosen. Menonjol atau besar? Menonjol dong. Menonjol. Cepat atau lama? Yang lama dong. Kan cepat-cepat kan nggak seru itu. Lama ya. Istri atau anak? Ini anak apa nih? Anak sendiri apa anak orang gitu? Pokoknya istri dan anak. Anak aja deh. Iya, anak, mantap Bapak. Nah, dari kuis yang tadi yang Bapak jawab cepat nomor 1, berikan dong sedikit penjelasan Bapak yang jawaban Bapak tadi mengenai dosen atau wirausaha. Dosen itu adalah passion saya. Dosen itu adalah passion. Jadi memang saya juga wirausaha, selain dosen juga wirausaha. Tapi dosen ini adalah passion. Dosen itu istilah senior saya di kampus adalah dosen itu pekerjaannya sedus, gajinya sesen gitu kan katanya. Sedus. Pekerjaannya sedus, gajinya sesen gitu. Tapi disitulah karena itu hobi, saya hobi ngajar, saya senang berkomunikasi dengan orang banyak, juga
saya senang berbagi ilmu gitu. Jadi itu passion itu, dosen itu adalah passion, Vina. Oke. Terima kasih Bapak penjelasannya. Oke, sekian podcast kita kali ini. Terima kasih Bapak atas waktunya yang Oke, pada Vina. akhir-akhir ini kesibukannya Bapak bisa meluangkan waktu hadir di acara podcast kita kali ini. Oke Sobat VIP, demikianlah tadi sesi podcast kita kali ini. Terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan dari kami. Dan Sobat VIP, nantikan podcast kami selanjutnya. Tentunya tidak akan kalah menarik dari podcast kali ini. Selamat siang, selamat sehat untuk kita semua. Salam harmoni. Salam. Bye-bye. Bye-bye. Dah.